Here we go. Isn't it the Quran says, how can Allah have a son if you don't have a girlfriend? Oh, you change topic, brother. I'm not changing topic. I'm just showing you how stupid you are, because you don't even understand your religion. You think that Allah, He don't want to have a son, but if you like to, He can have a son. But the Quran says, I ask you, can Allah, listen, I ask you, because we are talking about Jesus being the Son of God. Are we saying that or not? So Jesus is being the Son of God. I'm asking you, can Allah have a son? You said to me, He can. Is that correct? If he want. If he want, okay, if he want, read for me then. Why you are lying to me? Why you are lying about your religion? Chapter 6, verse 101 says, how can he have a son if you don't have a girlfriend? Allah himself questioned the ability. It's not me. I am saying, how can he? Allah himself saying, how can he have a children when he has no wife? You said to me, if he want, he can. But Allah, he says, no, he cannot. Are you saying there's a contradiction? Dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, dijelaskan bahwa ayat ini menegaskan, Allah Sang Pencipta langit dan bumi, tanpa contoh acuan yang ditirunya, bagaimana mungkin dan atas dasar apa, yang dapat dijadikan alasan, dia mempunyai anak, padahal dia tidak mempunyai istri. Dalam logika kalian, seorang anak pastilah lahir dari seorang ibu, cobalah kalian camkan dan yakini, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, dan dia juga mengetahui segala sesuatu, menerangkan bahwa dia menciptakannya secara mutlak tidak memerlukan bantuan tenaga ataupun benda-benda lainnya. Oleh sebab itu bagaimana mungkin ia mempunyai anak, seperti persangkaan orang-orang musyrik. Teman-teman, Allah menyalahkan anggapan orang-orang musyrik dengan memberikan alasan-alasan yang rasional, dengan maksud agar mereka dapat menerima kebenaran. Ayat ini sesungguhnya merupakan penjelasan dari ayat sebelumnya, bahwa Allah membersihkan dirinya dari tuduhan-tuduhan orang-orang musyrik, yang kemudian dalam keterangan-keterangan selanjutnya menandaskan bahwa dugaan-dugaan mereka itu tidak masuk akal. Teman-teman, kemudian pada akhir ayat ini Allah menegaskan bahwa Dialah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Ilmunya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ilmunya azali dan abadi. Hal ini merupakan ketetapan Allah untuk menguatkan alasan-alasan yang dikemukakan sebelumnya serta membatalkan tuduhan orang musyrik yang tidak pada tempatnya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak, sungguh, kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar, hampir saja langit pecah, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh, karena ucapan itu. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Quran Surat Maryam ayat 88-93. Wa kharaqu lahu banina wa banat bighairi ilmin. Mereka itu orang-orang musyrik menjadikan bagi Tuhan anak-anak perempuan dan laki-laki. Ada yang menjadikan Tuhan punya anak laki-laki, ya. Ada yang menjadikan Tuhan punya anak perempuan. Itu semua adalah kebohongan. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka beri Allah sifat-sifat tersebut. Maha suci. Baru dikatakan badi'us samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Kalau saya buat buku ini ada contohnya, ya kan? Bikin baju ini ada contohnya. Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya, dan dia menciptakannya itu sangat indah. Sampai-sampai ada yang berkata, tidak mungkin lagi ada yang lebih indah dari ini. Walaupun itu kalimat yang tidak terlalu tepat, tapi untuk menggambarkan betapa indahnya ciptaan Allah. Anna yakun lahu waladun walam takun lahu sahibah. Bagaimana bisa Allah itu punya anak, padahal tidak ada istrinya? Tidak ada istrinya. Wa khalaqa kulla syai', dan dia menciptakan segala sesuatu, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah Tuhan kamu, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain dia, khaliqu kulli syai' fa'budu, dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Allah, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dzalikumullahu rabbukum, itulah, kalau saya berkata itu, seringkali saya kata itu menunjuk sesuatu yang sangat tinggi, itu yang sangat jauh. Dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah rabbukum. Rabb itu artinya pemelihara, pendidik, itu kata Rabb. Nah, dia memelihara kamu, dia menyediakan makanan, dia menyediakan minuman, dia memberi petunjuk, itu kan dia mendidik. Boleh jadi sekali-sekali dia jewer kamu. Kan kita mendidik begitu toh, dijewer.
sebenarnya maksudnya baik. Itu pendidik. Jadi jangan serta-merta kalau seseorang mendapat sesuatu yang tidak disenanginya, jangan menjadi seperti anak kecil. Maksudnya? Anak kecil kan itu begitu. Oh papa Jahat. ini tidak. Dia mendidik kamu. Itu arti Rob. Jadi bukan cuma memberi rezeki kamu. Dan Allah kalau saya katakan memberi rezeki, jangan samakan dengan manusia. Ibu memberi makan anaknya, masakkan makanannya, baru suapi dia. Ya, Tuhan memberi makan tidak begitu. Dia siapkan lahan makanan, cari. Kalau sudah dapat, masak. Ya kan? Itu bedanya Allah dengan antara lain bedanya Allah dengan manusia. Nah di sini dikatakan dzalikumullahu rabbukum. Itulah Allah, Tuhan, pendidik, pemelihara, pembimbing kamu. Itulah Allah. La ilaha illahu. Tidak ada ilah. Apa artinya ilah? Biasa diterjemahkan Tuhan. Sebenarnya maksudnya itu Tuhan itu adalah penguasa yang menguasai segala sesuatu. Yang menguasai hidup mati seseorang, yang menguasai pokoknya segala sesuatu. Itulah Allah. Tidak ada penguasa di alam raya ini kecuali Dia. Saya bisa berkata saya menguasai kursi ini, tapi saya yang menciptakannya bukan. Tidak. Di sini dia katakan khaliqu kulli syai'. Dia yang mencipta segala sesuatu. Jadi dia yang mencipta dan dia yang berkuasa. Fa'budu, maka sembahlah dia. Nah, ibadah itu menjadikan segala kegiatan Anda demi karena Allah. Maka jadikanlah semua kegiatanmu karena Allah. Nah, ibadah ini ada ibadah murni, ada ibadah tidak murni. Ibadah murni itu yang ditentukan Allah caranya bagaimana. Salat itu ditentukan Allah caranya, ya kan? Ditentukan waktunya. Haji itu ibadah murni, ditentukan tempatnya. Nah, pakai lipstick itu ibadah atau tidak? Kok ketawa? Ibadah untuk suami. Kalau Anda melakukannya demi karena perintah Allah, kalau tadi dikatakan buat suami, demi perintah Allah yang memerintahkan untuk tampil indah di hadapan suami, jadi ibadah. Ya kan? Maka karena itu mengabdilah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah, dan Dia Dia atas segala sesuatu bisa menjadi wakil Anda. Allah bisa jadi wakil Anda. Kalau Anda kesulitan, serahkan aja sama Dia. Ya Allah. Gitu. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah tidak dapat dijangkau hakikatnya oleh pandangan mata kepala atau mata hati. Ini kan sudah diterangkan semua itu. Terus ada yang bilang, saya mau lihat Allah. Dikatakan, tidak dapat dijangkau hakikatnya oleh pandangan. Mata kamu tidak bisa lihat. Bukan karena Allah tidak ada, tidak wujud. Tapi mata kamu tidak mampu. Tidak mampu. Itu kelelawar tidak mampu melihat sesuatu karena matanya, kalau di siang hari, dia tidak bisa lihat. Karena matanya tidak bisa lihat cahaya. Kita tidak bisa menatap lama-lama matahari. Apalagi pencipta matahari. Jadi sesuatu yang tidak dilihat itu bukan karena dia terlalu gelap, tapi boleh jadi karena terlalu terang. Allah terlalu terang sehingga matamu tidak bisa melihatnya. Itu la tudrikuhul absar. Ada ulama berkata, kita tidak bisa melihat Allah, tidak bisa melihat hakikatnya dengan mata kepala kita di dunia ini. Tapi di akhirat kita bisa lihat Allah, tetapi melihatnya itu bukan mengetahui hakikatnya. Pernah lihat bulan? Pasti pernah. Nah, itu lihat bulannya atau lihat cahayanya? Bukan lihat bulannya. Begitulah nanti di hari kemudian kita melihat Allah, melihat ada cahaya yang sangat indah. Ini Allah. Jadi apa? Wa huwa yudrikul absar. Dia Allah bisa mengetahui hakikat segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh mata. Dia mengetahui segala sesuatu yang berpotensi didengar oleh telinga. Dia mengetahui hakikat segala sesuatu yang berpotensi untuk diraba. Wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Al-latif artinya latif. Latif itu pada mulanya berarti halus. Kalau halus biasanya kecil. Ya.
Iya. Kalau halus dan kecil, tersembunyi, tidak nampak. Oke. Allah tidak bisa Anda lihat karena maha halus, karena tersembunyi. Yang dia nampakkan hanya tabir yang menutupi dia. Nah, itu satu arti latif. Arti latif yang kedua adalah mengetahui segala sesuatu sekecil apapun dan memberi dia petunjuk yang sesuai demi kemaslahatan yang kecil itu. Saya beri contoh. Lihat semut di malam hari atau tidak? Iya. Wah, sulit. Sulit. Allah memberi petunjuk kepada semut untuk berjalan. Ya, demi kemaslahatan dia. Mari kita lihat. Anak di dalam, janin di dalam perut kecil ya, diberi makan atau tidak itu? Diberi makan. Caranya bagaimana? Dengan cara yang sangat halus, yang kita tidak tahu bagaimana caranya. Iya. Waktu dia mau keluar, diberi petunjuk atau tidak? Diberi petunjuk oleh Allah. Hei manusia yang masih janin, kamu kalau mau keluar, balik badanmu untuk keluar. Jangan kepalamu di atas. Ya kan? Iya. Banyak itu. Alladzi qaddara fahada. Allah khalaqa fasawwa, Allah yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya, lalu mengukur dan memberi dia hidayat, petunjuk untuk itu arti latif. Dan dia maha mengetahui. Saya kira demikian Baik. ayat.